Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Taufik Kurniawan, nomor induk mahasiswa 199080006. Saya dari program studi Manajemen Dakwah semester 3 kelas A, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Baiklah, tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Komodifikasi Dakwah oleh dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Samsul Hidayat MA. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi tentang syariah branding, komodifikasi dakwah dalam bisnis waralaba di era revolusi industri 4.0. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya perkembangan di dunia perekonomian di abad ke-20 ini berjalan dengan sangat cepat dan dinamis. Hal ini diaminkan oleh kemajuan teknologi informasi yang juga semakin pesat di era industri yang sudah memasuki era revolusi industri 4.0 seperti saat ini. Semua sistem sudah mulai terhubung dengan dunia digital, tanpa terkecuali juga dunia perekonomian. Era industri ini berkembang melalui konektivitas dan digitalisasinya, sehingga mampu menaikkan efisiensi manufaktur dan kualitas produk. Namun di sisi lain, era industri 4.0 ini juga dapat berdampak negatif sebab akan menghilangkan sekitar 800 juta lapangan pekerjaan di seluruh dunia hingga bahkan tahun 2030 nantinya, karena diambil oleh tenaga kerja robot. Dan hal ini juga akan berdampak tidak baik bagi Indonesia sebab sebagai negara berkembang yang mempunyai tenaga kerja serta angka pengangguran yang cukup tinggi. Di Indonesia sendiri saat ini sedang diramaikan dengan semarak sistem ekonomi Islam. Perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan yang cukup cepat. Dari kalangan masyarakat umum di tanah air saja misalnya, kita bisa melihat bahwa ekonomi Islam dikenal secara luas sejak mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1992. Sistem ekonomi Islam hadir di tengah era industrialisasi untuk menjadi solusi dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis yang dianggap sudah mulai menurun. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang berjalan sesuai dengan ajaran Islam, mengacu kepada Al-Quran dan hadis yang akan membawa keadilan serta kesejahteraan bukan hanya kepada umat Islam semata, namun juga kepada seluruh umat Islam. Maksud saya kepada seluruh umat manusia, karena Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Kemudian bila kita lihat definisi ekonomi Islam dari kata per kata, maka ekonomi Islam merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu ekonomi dan juga Islam. Bila kita lihat, ekonomi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang integrasi dari kegiatan produksi, konsumsi, serta distribusi. Sedangkan Islam merupakan salah satu jenis agama yang berkembang di dunia. Agama Islam lahir di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Agama Islam hadir untuk menjawab tantangan zaman yang penuh akan siksaan dan derita pada zaman jahiliyah dahulu. Islam menjadi penghilang rasa dahaga serta obat mujarab untuk menyongsong kehidupan selanjutnya. Banyak bagian dari dinamika perkembangan ekonomi Islam, salah satunya yaitu tentang fenomena yang berkembang di masyarakat terkait dengan adanya komodifikasi agama dalam dunia bisnis, yaitu dengan adanya labelisasi syariah sebagai media untuk menarik loyalty customer di era revolusi industri 4.0 saat ini. Labelisasi syariah dijadikan sebagai strategi oleh pelaku industri dengan memanfaatkan agama sebagai nilai jual untuk memperoleh perhatian dari konsumen. Agama kemudian dieksploitasi dan dieksplorasi oleh kaum kapitalis untuk mengambil keuntungan. Sebelumnya, pembahasan saya dalam video ini akan berfokus atau menitik beratkan hanya seputar komodifikasi agama, branding syariah, serta bagaimana bisnis waralaba dalam perspektif Islam. Baiklah, untuk yang pertama yaitu komodifikasi agama. Komodifikasi sendiri diserap dari bahasa Inggris yaitu commodification, yang berasal dari kata commodity yang memiliki arti sesuatu yang diproduksi untuk dijual. Komodifikasi merupakan gabungan komodifikasi merupakan gabungan dari dua kata yaitu komoditas dan juga modifikasi. Komoditas adalah benda perniagaan utama dan modifikasi adalah transformasi varian bentuk dan ukuran ke bentuk dan ukuran yang baru.
Secara praktis, komodifikasi adalah proses perubahan dari nilai-nilai kehidupan menjadi sebuah nilai yang bisa dipasarkan. Menurut Vincent Mosco yang dikutip dalam jurnal Muhammad, Fakhruddin Yusuf mengungkapkan bahwa komodifikasi adalah the process of transforming use values into exchange values, atau dalam bahasa Indonesianya merupakan sebuah proses perubahan suatu nilai guna menjadi nilai tukar di mana ada harga yang ditetapkan oleh seorang produsen. Komodifikasi sendiri erat kaitannya dengan kapitalis. Kapitalisme sendiri adalah sistem yang berorientasi pada uang atau money oriented. Sistem ini memberikan peluang besar kepada pemilik modal untuk mengeksploitasi kekayaan. Para pengusaha kemudian akan berlomba-lomba untuk menumpuk modal dengan segala cara. Kapitalisme memicu kegiatan komersil untuk memperoleh keuntungan material. Sedangkan agama sendiri merupakan sumber nilai dari segala nilai yang sudah mendarah daging dan menjadi ketentuan atau pedoman hidup untuk penganutnya. Agama dipahami sebagai teori atau doktrin yang tercantum dalam kitab suci masing-masing. Namun perlu dikaji dari kacamata sosial, ekonomi, histori, bahkan juga politik. Komodifikasi agama merupakan proses yang diciptakan pada jalur ekonomi dan agama. Komodifikasi bukanlah suatu aliran baru yang bertentangan dengan karakteristik dan keyakinan agama sebelumnya, akan tetapi lebih mengarah kepada cara berpikir tentang agama sebagai suatu komoditi yang berfungsi religius yang mampu dikonsumsi dengan layak oleh konsumen. Secara praktis, komodifikasi agama ialah penyaluran nilai-nilai spiritual yang berkeyakinan kepada Tuhan dan menjadi pedoman hidup dan menjadi pedoman hidup menjadi nilai tukar. Proses komodifikasi agama berjalan lancar melalui kebebasan setiap individu untuk menentukan hak dan kewajiban dalam beragama. Agama dijadikan sebuah produk yang bisa diperjualbelikan dan dinikmati oleh khalayak ramai. Kemudian komodifikasi agama dimaknai sebagai strategi yang dilakukan oleh pelaku industri dengan memanfaatkan agama sebagai nilai jual untuk memperoleh perhatian dari konsumen. Pelaku industri berlomba-lomba untuk memperoleh label syariah atau label halal dari suatu produk yang dihasilkan untuk mampu bersaing dengan kompetitornya. Berangkat dari hal tersebut dapat dipahami bahwasanya agama menjadi sesuatu yang dikonsumsi oleh masyarakat. Namun dalam hal ini bukan agama sebagai realitas objektif atau objek utamanya, melainkan hanya sebagai simbol. Hal ini dapat dipahami bahwa yang dikonsumsi dalam aktivitas ekonomi bukanlah esensi dari agama itu sendiri, akan tetapi citra agama sebagai simbol keagamaan yang mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai label tertentu. Lalu yang kedua ada branding syariah. Brand sendiri adalah sebuah simbol dan nama yang dimanfaatkan oleh seorang penjual untuk mengidentifikasi produk yang dihasilkan yang mampu membedakannya dengan produk lain. Selain itu, brand berfungsi sebagai tanda pengenal akan sebuah produk tertentu. Brand adalah suatu yang berupa nama, slogan, logo, dan simbol-simbol lain yang membedakan antara layanan dan produk dari kompetitor dengan kriteria-kriteria yang berbeda di dalamnya. Selain itu, merek atau brand merupakan sesuatu yang dibentuk di benak pelanggan yang memiliki kekuatan untuk membentuk kepercayaan seorang pelanggan terhadap suatu produk atau layanan. Branding syariah dapat diartikan sebagai penggunaan nama-nama yang berkaitan dengan Islam di sebuah perusahaan bisnis atau menunjukkan identitas halal untuk sebuah produk, seperti contoh misal rumah sakit syariah, bank syariah, hotel syariah, wisata syariah, dan sebagainya. Branding syariah dikategorikan dalam 3 hal, yaitu yang pertama Islamic brand by compliance, yang kedua Islamic brand by origin, dan yang terakhir adalah Islamic brand by customer branding. Lalu kemudian untuk yang terakhir atau yang ketiga adalah bagaimana waralaba dalam perspektif Islam. Bisnis merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memanfaatkan, mengelola sumber daya manusia dan alam.
secara efisien dan efektif. Bisnis merupakan suatu organisasi yang mampu menjalankan aktivitas atau kegiatan memproduksi suatu barang, mendistribusikan barang serta jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Di dalam Al-Quran sendiri, kata bisnis yaitu al-tijarah yang mempunyai makna berniaga atau berdagang. Allah Subhanahu wa taala sendiri sangat menganjurkan kepada hambanya untuk berdagang. Bahkan Rasulullah sendiri pun sebagai panutan umat Islam mengajarkan dan memberikan contoh kepada umatnya agar melakukan perniagaan atau perdagangan. Kemudian dalam Islam, konsep bisnis waralaba merupakan pengembangan bentuk kerjasama atau syirkah ya. Syirkah atau partnership merupakan hubungan antara dua orang atau lebih untuk memperoleh laba atau keuntungan yang dioperasionalkan oleh keseluruhannya atau salah satu sebagai pengelola yang lainnya. Pemilik waralaba kemudian menjalin hubungan kerjasama dengan franchise atau penerima waralaba dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian bersama untuk memperoleh keuntungan. Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk pemberian izin merek, format bisnis dan resep produksi. Bisnis waralaba diperbolehkan dalam Islam jika memenuhi rukun dan syarat perjanjian. Syarat perjanjian menurut Islam adalah antara lain memenuhi segala bentuk menjauhi segala bentuk riba, suka sama suka, prinsip keadilan, jujur, saling tolong-menolong dan memperhatikan kesejahteraan orang lain. Selain itu, tujuan dari bisnis waralaba versi Islam antara lain yaitu yang pertama adalah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang kedua untuk persediaan terhadap kemungkinan di masa depan, kemudian yang terakhir adalah pemenuhan sarana kegiatan sosial. Jadi pada intinya atau kesimpulan dari pemaparan ini adalah bahwa komodifikasi agama dalam bisnis merupakan salah satu pemanfaatan agama dalam mempopularitaskan bisnis yang sedang dijalani. Agama dan bisnis merupakan suatu ilmu dan keyakinan jika dipersandingkan akan melengkapi satu dengan yang lainnya. Pada kasus komodifikasi agama dalam bisnis ini, agama dijadikan media atau alat untuk menjual produk atau bisnis dari bisnis tersebut. Hal ini merupakan strategi yang digunakan oleh pemilik perusahaan untuk meningkatkan laju penjualan. Dalam konteks agama, hal tersebut tidak menyalahi aturan agama, dikarenakan dalam Islam sendiri terdapat tugas manusia sebagai hamba. Yang pertama yaitu abdu dan muamalah. Abdu merupakan keyakinan seorang hamba terhadap Tuhannya atau komunikasi hamba terhadap Tuhannya. Sedangkan muamalah merupakan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Kasus komodifikasi agama dalam bisnis ini termasuk kategori muamalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Hal tersebut bisa terlihat dari tujuan komodifikasi agama dalam bisnis adalah meningkatkan laju penjualan. Maka dari itu saya rasa cukup sekian pemaparan dari saya, dan tentu dalam proses pemaparan ini masih banyak kekeliruan serta kekurangan yang saya lakukan. Untuk itu saya mohon maaf serta terima kasih telah menonton video ini. Dan apabila Anda suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like, dan bila Anda tidak suka dengan video ini, silahkan tekan tombol dislike, dan jangan lupa share video ini ke teman-temannya. Terima kasih saya ucapkan. Saya Taufik Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.